dosa kami bertambah tinggi, semakin hari berjuta kesalahan, berlapis kesombongan selalu saja datang menghampiri. Langkah yang rapuh, jiwa yang lemah, segala salah adalah milik kita. Segala puji hanya bagimu, lautan ampunan kasih sayangmu. Engkau yang pemurah, Engkau yang pemaaf, hanya padamu hati ini berharap. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim, Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim, Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim, Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kasihanilah kami, ampunilah kami, selamatkanlah kami. Langkah yang rapuh, jiwa yang lemah, segala salah adalah milik kita. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim, Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim, Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim, Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Allah ya Rahman ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa setia Lensa Kolbu, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skui Ngaji. Nah, semoga pemirsa dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita akan menyapa dulu ya, menyapa dari partner saya dulu lah. Hardi dulu nih. Assalamualaikum Hardi. Waalaikumsalam Kak. Iya, gimana kabarnya hari ini Hardi? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. dan harus semangat. Iya, harus semangat. Kak Rahma sendiri gimana? Alhamdulillah kakak semangat, sehat. Alhamdulillah. Iya. Kalau Pak Ustadz sendiri gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Rahma. Alhamdulillah. Semangat. Semangat ya. Luar biasa. By the way, anyway, Busway. Asik. Ini hari ini kita ada yang baru nih. Iya. Apa nih? Iya nih. Iya, Iya. kita agak matching Agak ya. matching gitu ya. Nggak nabrak ya. Iya dong. Oke, Dan karena- juga ini udah keren banget kita ya. Bukan lagi. Alhamdulillah. lagi. Alhamdulillah Karena ya. kita menggunakan apa ini di? Dari Azila. Wow, luar biasa thank sekali you, ya Kak Azila, ya. yang sedang support kita ya. Iya, betul Alhamdulillah. sekali. Nah, kita balik lagi ke acara kita. Acara. Ya. Nah, tema kita hari ini itu adalah dunia adalah tempat ujian ya Ustadz ya.
Nah, jadi berbicara tema ini, saya tuh kembali lagi ke beberapa tahun silam. Asik. Ya, gimana tuh? Ini jadi saya tuh sedang duduk, posisinya saya sebagai pengamat nih. Jadi di sebelah saya, nggak sebelah banget sih, agak jauhan dikit lah, cuman terdengar suaranya kan. 2 mahasiswa, anggap saja yang satu si A, satu si B. Ya. Si A ini sepertinya sedang mengeluh kepada temannya. Kayak ujarannya seperti, kok aku nih nggak habis-habis ya tugas kuliah gitu loh. Aku ngerjain satu, besoknya timbul lagi satu. Gitu aja terus urutannya gitu loh. Lalu temannya si B tadi menjawab, lah kalau kamu nggak mau ada masalah, nggak mau ada ujian, ya udah mati aja sana gitu. Jadi saya sebagai pengamat tadi mengambil kesimpulan bahwa ya dunia tuh udah tempat ujian gitu loh. Kalau kamu nggak mau ada ujian ya udah nggak usah ada di dunia ini gitu. Simpulan yang saya ambil. Nah kalau dari Ustadz sendiri itu gimana sih dalam pandangan Islam sendiri itu Pak Ustadz? Oke, tafadhol Pak Ustadz. Oke, kita sapa pemirsa dulu ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم لقاء ربه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Lensa Kolbu, JEK TV dimanapun berada, insyaallah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tema kita hari ini dunia adalah tempat ujian gitu ya. Ya, memang itulah kenyataannya gitu ya. Setiap manusia, setiap insan itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Al-Mulk gitu ya, ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Allah itu menciptakan hidup dan mati, linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita gitu ya. Siapakah di antara kita yang paling baik amalnya gitu ya. Ya, setiap orang sunnatullahnya sudah seperti itu gitu ya. Rahma, Ustadz, Hardi pasti pernah mempunyai masalah gitu ya. Pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diuji itu untuk menentukan nih mana nih yang paling baik amalnya gitu ya. Dan yang paling baik amalnya itu adalah 2. Yang ikhlas dan dilakukan dengan benar. Harus dua-duanya nih harus ada gitu ya, nggak boleh salah satunya aja gitu ya. Kalaupun dia melakukan sesuatu amal itu dengan benar tetapi tidak ikhlas, maka sia-sia saja gitu ya. Dan apabila dia melakukan sesuatu itu tidak benar tetapi ikhlas, maka itu tidak akan sia-sia juga gitu ya. Nah, ibarat kalau kita itu kalau misalnya mau ujian ya, ujian masuk perguruan tinggi gitu ya. Pernah kan ngalaminnya kan? Pernah. Mahasiswa semua kan? Apa salah satunya SBMPTN gitu ya. Nah, itu kan ada lokasinya gitu kan? Misalnya di lab komputer mana gitu kan, lokasi ujiannya, tempat ujiannya. Nah, di sana tertulis tempat ujian gitu kan. Nah, apabila kita sudah masuk ke tempat ujian, maka kita harus siap untuk diuji dong gitu ya. Nah, begitu juga ketika kita lahir ke dunia gitu ya. Apabila kita sudah masuk ke dunia ini, maka kita juga harus siap diuji. Itu analoginya. Siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak siap untuk diuji, ya keluar saja dari tempat ujian gitu ya. Nah,
Jadi kalau kita nih di dunia tidak siap untuk diuji, maka silakanlah tinggalin dunia gitu ya. Toh kalau sudah meninggal dunia pun tetap akan diuji juga gitu ya. Ditanyain sama malaikat gitu kan. Nah, tidak selamat juga. Nanti pas kita tidak diuji lagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah berada pada surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Pemirsa, Pak Ustadz kita masih akan memberikan materi lagi di segmen 2 dan seterusnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Kolbu. Skuy Ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Skuy Ngaji. Nah Hardi, hari ini Iya. tema kita tadi apa coba? Dunia adalah tempat ujian. Alhamdulillah. Wah. Ini Begitu barusan banyak ujian di dunia ini ya Kak ya. Iya. Tuh, Barusan ujian kakak sebut ke Hardi nih. Iya. Tapi walaupun banyak ujian di dunia ini kok saya melihat Kakak tuh bening cerah gitu, Wow. glowing banget gitu ya. Karena kakak tuh selalu rajin, rutin skincare. Wow, gitu. pakai Karena apa tuh, Di, Kak? kalau kita tuh banyak pikiran itu mempengaruhi wajah. ya. Wis. Jadi Kalau untuk- boleh tahu apa sih rahasianya Kak? Jadi kakak tuh selalu rutin menggunakan Ines untuk Wow. mencegah penuaan dini. Iya, berarti Ines itu bukan hanya kosmetik aja, ada skincare-nya juga ya Kak ya? Iya, ada Wow. anti-agingnya untuk menunda penuaan dini pada wajah gitu. Iya, Nanti luar biasa sekali. umur udah segini udah ada kerut-kerutan ya walaupun ada sedikit, tapi kan kita usaha ya Iya. ikhtiar gitu kan. Nggak langsung semuanya tuh mulus ya, semua Iya, ada prosesnya. betul sekali, Kak. Siap. Oke, kita kembali lagi ke materi kita nih Iya. Pak Ustadz. Tadi berbicara tentang dunia adalah tempat ujian gitu Pak Ustadz ya. Dengan Pak Ustadz ilustrasikan adalah tempat ujian tadi, ujian SBMPTN gitu SBMPTN ya. lah gitu ya. Itulah pokoknya ya. Oke. Nah mungkin ada lagi Pak Ustadz, silakan. Iya. Berbicara tentang ujian, ya salah satu ujiannya itu bagi perempuan itu adalah muka kusam tadi gitu ya. Dan solusinya sudah ada gitu. Nah, di dalam surah Al-Baqarah gitu ya, ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin," gitu ya. Dan kami uji kalian, gitu Allah. Kalian ini untuk kita gitu ya. Bisyai, dengan sedikit. Jadi ujian yang Allah kasih ke kita itu sedikit gitu ya. Cuman karena keterbatasan kita tuh aja gitu ya, sehingga kita merasa masalah tuh ujian tuh besar banget gitu ya. Sebenarnya ujian itu sepele, tetapi karena kitanya jadi bisa jadi besar banget gitu ya. Jadi ngerasa tuh kok ujiannya nggak berhenti gitu ya, kok ada terus gitu ya. Sama kayak mahasiswa lah, kayak tugas ada terus gitu ya dia. Iya betul banget Pak Ustadz. Itu ujian berat banget ya dia. Cuman itulah, kalau misalnya kita mau naik kelas gitu ya, mau naik tingkat, memang harus diuji gitu ya. Nggak ada kan kalau misalnya kita mau naik kelas gitu ya, tapi kita nggak mau diuji, nggak bisa gitu ya. Beleng-beleng namanya gitu ya. Nah, dan siapapun yang ada di atas dunia ini, siapapun yang ada di sekolahan itu gitu ya, mau dia anak bupati, mau dia anak wali kota, mau dia anak gubernur, anak presiden, semuanya harus ikut ujian. Nggak bisa mentang-mentang anak presiden, anak pejabat, nggak bisa. Aku nggak mau ujian lah gitu ya. Maunya langsung naik kelas saja, nggak bisa kayak gitu ya. Nah begitu juga dengan kehidupan di dunia ini gitu ya. Dari orang biasa gitu ya, kemudian pejabat, presiden, gubernur, dan lain-lainnya itu termasuk kita, termasuk kameramen gitu ya.
itu semuanya mendapat ujian. Misalnya kamera rusak gitu kan, salah satu ujian gitu ya. Nah, balik lagi ke ayat tadi gitu ya. Walana bulwanakum bisyai, dengan sedikit gitu ya. Minal khauf, dari ketakutan. Nah, sekarang ini kan ada wabah virus corona gitu ya. Jadi dalam menghadapi wabah virus corona ini ada terbagi jadi 3 kelompok gitu ya. Jadi kelompok kiri ini mengaku tidak takut sama sekali sama virus corona gitu ya. Kemudian yang kelompok kedua, dia merasa sangat takut sekali gitu ya. Pokoknya nggak mau kemana-mana, di rumah aja gitu ya. Dan kelompok 3 itu adalah yang di tengah-tengah gitu ya. Adalah ya tetap beraktivitas tetapi tetap menjaga prokes gitu ya. Tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitulah 5M. Tahu 5M di? Wah, nambah lagi Pak Ustaz. Nambah kemarin 3M kan? Iya, Nah, sekarang 3M. udah jadi 5M. Oh. Mungkin Rahma tahu? Mungkin Barengannya kita 3, agak Ustaz. sedikit mengedukasi. 5M. Baru taunya 3. Pertama- Ustaz jelasin Pak Ustaz. Memakai masker, Iya. Masker. kemudian mencuci tangan pakai sabun, Iya. kemudian menjaga jarak, Heeh. menghindari kerumunan, Menghindari kerumunan. dan yang terakhir itu adalah mengurangi mobilitas. Oh, yang Dua terakhir tambah ya. menjaga hati. Iya. Kalau aja lu. 6M berarti. Nah, jadi minal khauf gitu ya. Dengan adanya wabah virus corona ini, kita menjadi berhati-hati gitu ya. Minal khauf wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat gitu ya. Wal ju' dulu, wal ju' dan rasa kelaparan gitu ya. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' dan rasa lapar gitu. Rasa lapar terkadang kan kita makan itu kan bisa sehari itu 3 kali gitu ya. Nah, sementara saudara-saudara kita ada yang diuji dengan rasa laparnya gitu ya. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus gitu ya. Kekurangan harta, amwal itu harta. Jadi kalau misalnya di antara kita pemirsa gitu ya, yang misalnya lagi ada kekurangan harta gitu ya, misalnya lagi ngejalanin bisnis nih gitu ya. Dan gara-gara ada PPKM dan semacamnya itu bisa menjadi berkurang omsetnya gitu ya. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dan wal anfus gitu ya. Dan jiwa gitu ya. Kekurangan jiwa, ada yang meninggal gitu ya. Nah, beberapa hari lalu ada keluarga meninggal di dusun gitu ya. Nah, tugas kita adalah saling mendoakan gitu ya. Anfus was samarat, dan buah-buahan. Nah, buah-buahan ini bahasanya itu adalah buah-buahan, tetapi maknanya itu adalah kebun gitu ya, kayak kebun gitu. Kalau misalnya kebun sawitnya itu lagi trek gitu ya, biasanya dapat 2 juta misalnya sebulan gitu ya. Nah, kemudian pas lagi trek cuma dapat 1 juta gitu ya. Maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ujian dari Allah ini itu ada 2 bentuk. Nah, 2 bentuk di dalam surah apa ini? Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 gitu ya. Yang bunyinya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian gitu ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai ujian gitu ya. Wa ilaina turja'un. Dan kita itu enggak boleh persepsi kita itu ujian itu adalah yang buruk-buruk saja gitu ya. Kadang kan persepsi kita kan kalau ujian itu namanya duit dak kate gitu ya. Kemudian apa lagi? Nak makan dak bisa beli gitu ya. Kemudian diputusin, masa Dadi? Itu ujian enggak? enggak terlalu lah. Ustaz. Enggak terlalu, luar biasa. Kata Ustaz kemarin kan berkah. Mas. Iya, kalau diputusin itu kan berarti kita hijrah. Iya. Nah, jadi enggak Allah uji kita itu dalam keburukan dan kebaikan. Kalau misalnya kita
dapat amanah nih gitu ya, misalnya jadi pejabat gitu ya, jadi ketua DPR, jadi bupati dan sebagainya, maka itu adalah ujian juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nih kalau misalnya hamba aku ini kalau misalnya dikasih jabatan, dia amanah atau enggak gitu ya, dia zalim atau enggak nanti sama rakyatnya, maka itu menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya, Allah kasih rezeki yang berlimpah, apakah kekayaannya itu ia gunakan untuk menolong saudaranya? Apakah ia gunakan untuk menolong anak-anak yatim? Apakah dia gunakan untuk menolong fakir miskin? Maka itu menjadi ujian bagi yang punya harta gitu ya. Maka itulah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu Rahma. Iya, berbicara tentang ujian nih. Nah, kita tuh juga perlu istirahat, Ustadz. Tapi jangan istirahat selamanya. Istirahat sebentar agar kita dapat memikirkan solusi selanjutnya dalam masalah tersebut. Nah, sembari itu kita tuh perlu asupan. Iya, biar semangat ya kan? Iya, jadi Rahma tuh punya rahasia nih. Iya. Jadi Rahma tuh ada Amanda yang dapat kita konsumsi itu baik dari semua umur ya. Nah, Amanda ini juga tidak bikin kita enak kalau kita makannya. Iya, gitu. betul sekali Kak. Dan juga nih Pak Ustadz, ngomong-ngomong masalah harga tadi ya, mungkin banyak pemirsa yang bingung nih gitu ya, permasalahan dengan gitu ekonomi gitu kan. Tenang aja, karena Amanda Brownies ada paket hematnya Pak Ustadz. Gimana tadi paket hematnya dia? Iya tuh, pokoknya banyak lah paket hematnya ya. Itulah pokoknya. Oke. Langsung datang aja gitu ya? Iya, betul. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Kolbu Skuy Ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skuy Ngaji. Masih dengan tema kita hari ini adalah dunia adalah tempat ujian. Nah, di segmen 1 dan 2 tadi Ustadz sudah menjelaskan ya bagaimana bentuk-bentuknya dan juga ada cara Allah menurunkan tadi gitu Pak Ustadznya. Nah, mungkin ada lagi lanjutannya Pak Ustadz, silakan. Iya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat wa la'allahum yarji'un gitu ya. Dan kami uji kalian gitu ya dengan yang baik-baik, bil hasanat was sayyiat, dan dengan yang buruk-buruk gitu ya. Agar supaya kamu kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi memang sebenarnya ujian itu sebenarnya baik untuk kita gitu ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa kalau analoginya di sekolah gitu ya, ujian itu baik bagi kita karena untuk menaikkan level kita gitu ya, untuk naik kelas gitu ya. Kalau misalnya setelah lulus mau masuk ke perguruan tinggi harus diuji lagi gitu ya. Dan mau lulus pun diuji lagi sidang skripsi gitu ya. Dan begitulah seterusnya gitu ya. Tidak ada habis-habisnya gitu ya. Nah, dan juga dengan kebaikan dan keburukan, dengan yang baik-baik dan dengan yang buruk-buruk gitu ya, agar kita kembali ke jalan yang benar gitu ya. Nah, kebanyakan dari kita itu kalau misalnya diuji dengan kemiskinan gitu ya, dengan kelaparan, dengan kesusahan, itu banyak yang lulus gitu ya. Banyak yang lulus pas lagi nggak ada duit tuh rajin berdoa sama Allah, rajin sholat, khusyuk yang pokoknya gitu ya. Pas sudah dapat duit, udah gajian, habis sholat langsung gitu. Tidak ada lagi berdoa gitu ya. Nah, maka itu jangan sampai kita seperti itu gitu ya. Kita harus bisa lulus dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya makin tinggi sebuah pohon itu gitu ya,
maka semakin kencang pula angin yang menerpa kita gitu ya. Semakin tinggi level keimanan kita, level ketakwaan kita, maka semakin tinggi pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah itu Maha Penyayang gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah uji, tidak Allah kasih masalah kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Walaupun bagi kita merasa berat banget gitu ya, tetapi Allah tahu banget tuh perasaan kita, hati kita, pasti kita mampu untuk melaluinya. Terkadang kan kita, kok masalah ujian ini datangnya ke aku, kenapa enggak ke orang lain gitu ya. Karena pada saat itu Allah menilai hanya kita yang mampu untuk menjalani ujian itu gitu ya. Nah, jadi untuk kita bisa lulus dari yang nama ujian, nah ini sedikit tips gitu ya. Kalau misalnya kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya dengan kebaikan-kebaikan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan gitu ya, dengan yang tidak baik, maka kita harus bersabar. Kuncinya dua itu cuman gitu ya. Kalau misalnya kita diuji dengan kesabaran, dengan dengan kebaikan, maka kita bersyukur. Apabila kita diuji dengan keburukan, maka kita bersabar gitu ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu mir rauhillah, la taqnatu mir rahmatillah. Dua referensi itu gitu ya di dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita jangan berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak lagu yang dinyanyiin Hardi tadi, Irhamna ya Allah gitu ya. Irhamna ya Allah, Irhamna ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada kami ya Allah, agar supaya kita bisa senantiasa menjalani ujian demi ujian itu, tahapan ujian demi tahapan dengan sebaik mungkin, dan kita bisa lulus dan mendapat tempat mendapat, kalau misalnya habis ujian itu kita terkadang bisa dapat ijazah gitu ya. Dapat ijazah, dapat sertifikat gitu ya. Nah begitu juga di sisi Allah gitu ya. Kalau misalnya kita lulus dari ujian yang Allah berikan, maka kita bisa mendapat tempat yang spesial tuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah dunia ini jangan terlalu dirisaukan lah gitu ya. Karena dunia ini bagaikan lautan, kemudian kita celupkan jari kita ke dalam lautan, kita angkat jari kita, yang menetes, air yang menetes itu, maka itulah dunia. Sedikit sekali dibandingkan dengan lautan yang luas gitu ya. Maka apabila engkau mendapat dunia itu, maka janganlah engkau sombong, janganlah engkau bangga. Dan apabila engkau tidak dapat dunia yang kecil itu, yang sedikit itu, janganlah engkau berduka cita, janganlah engkau bersedih. Bukan hadis Nabi, tetapi kata hikmah, kata mutiara dari Ustaz Abdul Somad. Gitu. Iya, berbicara ujian lagi nih. Gimana jadi ada nih lembaga yang bisa mengatasi masalah gitu. Karena kebanyakan dari kita tuh masalahnya adalah uang ya Ustadz ya. Iya. Ekonomi. Iya, ekonomi ya. Kok Gitu ya. Ustadz? Mau ngomong ujian tadi, kebanyakan nih ujian dari kita itu adalah ekonomi. Iya, Jadi kita tuh ada tempat untuk mengatasi masalah tanpa masalah, Wow. yaitu apa tuh? Gitu. Pegadaian, Wow. mengatasi masalah tanpa Tanpa masalah. masalah. Tapi. Iya. Kita harus berpisah dengan pemirsa kita Hardi. Wow, Ustaz. cepat ya Iya, ternyata. karena tidak terasa sudah 30 Iya. menit nih kita membersamai pemirsa gitu. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan pemirsa jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan juga saat ini kita sedang ada di PPKM level 4 ya. Jadi untuk Hardi, Pak Ustadz maupun teman-teman semua, jika tidak ada kepentingan di luar, maka lebih baik kita berada di dalam rumah guna mencegah semakin menyebar luasnya pandemi ini, COVID-19 ini ya. Betul sekali Gitu. Kak. Dan juga jangan lupa untuk selalu tonton kami program Lensa Kolbu di Jack TV setiap hari Minggu jam Setengah 6 sore tentunya. Iya, jam 5:30 sore ya. Iya. Dan akhir kata saya Rahma, Ustadz Fahmi, Hardi serta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasku akan bawa bahagia. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, tapi tunggu tak akan lama. Kau bisa merobek senyumku, tapi aku tahu obat.